Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom, juga yang ada di Facebook, di YouTube, di IG, atau di media sosial lainnya. Kiranya kasih Allah, sukacita, damai sejahtera, melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Long time no see ya. Cukup lama saya tidak mengambil bagian di dalam pelayanan Harvest karena satu dan alasan. Tapi pada saat saya menerima WA dari Ibu Epi, saya langsung menjawab, siap. Karena saya tidak mau menjadi orang yang ketinggalan. Apa yang saya punya harus saya bagikan. Terus saya berdoa, Tuhan, saya harus bicara apa dalam KKR ini? Kita sekarang sedang melakukan kebaktian kebangunan rohani. Tujuan dari ibadah ini adalah membangun rohani kita. Nah, di dalam membangun rohani, ada beberapa hal yang kita perlukan. Jadi pada saat saya berdoa, saya mendapat ayat, kita baca ya. Wahyu 2 ayat 25. Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Di dalam surat Wahyu, kalimat seperti ini diulang satu kali lagi, kita baca ya. Wahyu 3 ayat 11. Diulang sekali lagi. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Terbersit dalam sanubari saya, apa yang ada pada saya? Apa yang ada pada Bapak Ibu? Saudara-saudara, apa yang ada pada kita? Harta, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, kedudukan, jabatan. Apa yang ada pada saudara? Kekecewaan, sakit hati, penyakit menahun, kegelisahan, ketakutan. Mungkin saudara sedang berada di dalam buntu. Yesus katakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada saudara? Paling sedikit saya menemukan seharusnya ada pada kita itu 3 hal. Iman, kasih, dan pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih yang terbesar, itu ayat paling terkenal, 1 Korintus 13 ayat 13. Walaupun konteks dari 1 Korintus ini berbicara tentang jemaat Korintus ya, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus. Tetapi pasal 1 Korintus 13 ayat 13 itu adalah klimaks. Katakan di situ, coba kita baca ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yesus datang segera dan Yesus katakan, peganglah apa yang ada padamu. Apakah saat ini saudara memiliki iman? Saudara memiliki pengharapan? Saudara memiliki kasih? Saya temukan bahwa ketiga hal ini sangat erat hubungannya. Mereka tidak bisa dipisahkan. Di mana ada kasih, di situ ada pengharapan. Di mana ada pengharapan, di situ ada iman. Di mana ada iman, di situ ada pengharapan dan ada kasih. Di mana ada pengharapan, di situ ada kasih dan iman. Mereka tidak bisa dipisahkan. Mereka punya hubungan yang sangat erat dan kompleks. Saya coba akan menjelaskan satu persatu secara cepat ya. Yang pertama, iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di situ sudah ada pengharapan. Karena iman, saudara dan saya diselamatkan. Karena iman, Allah berkenan kepada kita. Karena iman, Kristus tinggal di dalam hati kita.
Karena iman kita memperoleh jalan masuk menuju kerajaan surga. Free pass. Seperti penyamun di sebelah kiri Yesus. Awalnya dia juga menghina Yesus. Kemudian pada saat dia melihat situasi dan kondisi di sekeliling penyalipan itu, dia berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau datang nanti sebagai raja, ingatlah aku. Pada saat itu Yesus bukan raja. Pada saat itu Yesus masih orang yang disalibkan. Tetapi iman dari penyamun ini sudah sampai kepada saat di mana Yesus dikenal sebagai raja di atas segala raja. Dan Yesus katakan apa kepada penyamun itu? Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Karena iman kita memperoleh jalan masuk. Ada satu hal yang paling saya senang, dan ini akan saya bahas cukup panjang. Karena iman kita bisa melawan musuh kita. Musuh kita bukan suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, menantu kita, tetangga kita, pendeta atau gembala kita, bukan saudara. Efesus 6 ayat 11 dan seterusnya mengatakan, musuh kita adalah melawan penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa kegelapan, melawan setan, melawan iblis. Setan yang mencuri kesehatan kita, setan yang mencuri damai sejahtera dan sukacita kita, setan yang mencuri kebahagiaan kita, setan yang mencuri keuangan kita, setan yang mencuri kepintaran kita, ingatan kita, sehingga kita dibuat jadi orang yang lupa ingatan, orang yang bodoh. Jadi musuh kita bukan melawan manusia, tetapi yang terjadi adalah seringkali kita lebih senang memusuhi manusia. Nah, orang-orang yang seandainya ada orang yang datang di depan dia 10 orang, 9 orang dimusuhi, 1 orang aja yang tidak dimusuhi. Nah, orang yang seperti ini, dia seharusnya melawan setan di dalam dirinya. Setan egois, setan angkuh, setan sombong, setan yang kebodohan, kebebalan, kekerasan hati. Seringkali, terlalu sering kita mengusir setan orang lain, tapi kita lupa mengusir setan kita. Dan saudara heran, wah saya hamba Tuhan loh, kok ada setan di dalam saya. Fenomena dunia saat ini, setan smooth like butter. Setan sudah dosa sudah dinaturalisasi. Sudah alamiah. Orang berbuat dosa dan dia katakan ini manusiawi. Orang-orang berbuat dosa dan dia katakan ini alamiah. Kita hanya manusia. Tapi sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, orang-orang benar, orang-orang kudus, dosa is dosa. Setan selalu menarik hati kita untuk berbuat dosa. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di situ ada pengharapan dan di situ ada tindakan, ada kasih di situ. Bagaimana caranya memiliki iman? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari kebenaran firman. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita tidak tahu kebenaran, kita harus mencari kebenaran. Kita harus membaca firman, kita harus belajar firman, kita harus rajin mendengarkan khotbah-khotbah. Kita harus rajin mendengarkan renungan-renungan. Kita harus belajar kebenaran firman karena iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada hal lain. Nah, orang yang hidup di dalam iman, dia akan melakukan kebenaran. Orang yang hidup di dalam firman, dia akan melakukan kebenaran. Dia akan tahu, oh ini dosa, oh ini kebenaran. Ini harus saya lakukan, ini tidak harus saya lakukan. Nah, iman yang sempurna disertai perbuatan. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kita katakan kita beriman, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Contoh yang paling terkenal di dalam Alkitab. Allah katakan, Abraham pergi ke Gunung Moria, serahkan anak tunggalmu. Keesokan paginya Abraham berangkat bersama anaknya Ishak
bersama bujangnya, membawa kayu, membawa persiapan untuk mengorbankan. Di tengah jalan dia katakan kepada bujangnya, kamu tinggal di sini, sebentar lagi nanti aku akan kembali bersama Ishak. Nanti kami akan kembali. Pada saat itu menurut sejarah Ishak berusia sekitar 12 tahun lebih ya. Cukup besar untuk bisa diikat di atas mezbah. Pada saat Abraham mengikat dan hendak menyembelih Ishak, Allah bersuara, hentikan Abraham, hentikan, aku sudah tahu isi hatimu. Iman Abraham disertai perbuatan. So, ada ketaatan di situ, ada kesetiaan, ada penyerahan, ada penurutan. Kadang-kala kita beriman, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak menunjukkan. Ini perbuatan iman. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan adalah cahaya kemuliaan Kristus. Orang yang berharap, dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan sakit hati, dia tidak akan menggerutu. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, dari mulutnya akan keluar ucapan syukur. Akan keluar penyembahan, akan keluar puji-pujian. Kenapa? Karena dia berharap di atas kebenaran. Janji-janji Allah, ya dan amin. Semua janji Allah saat ini kita belum lihat, belum menjadi kenyataan. Tetapi karena kita beriman dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan, janji-janji itu pasti akan terjadi. Janji Tuhan apa? Aku datang dengan kelimpahan, hidup yang penuh kelimpahan. Kita tidak sakit. Karena sakit kita sudah ditanggung oleh Yesus. Di dalam pengharapan ada sukacita. Kita tidak sedih, kita tidak putus asa, tidak kecewa, tapi kita bersukacita. Karena kita yakin pengharapan itu akan terjadi. Pengharapan itu membawa kita kepada suatu hidup dengan satu perasaan yang tenang, aman, damai. Pengharapan itu membuat kita terus memandang kepada Allah. Kita tidak memandang keadaan kita tidak memandang sakit penyakit kita tidak memandang penderitaan dan tekanan, tantangan, tapi kita memandang kepada Allah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang paling penting, yang terbesar adalah kasih. Kasih adalah karakter Allah. Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Perintah Yesus adalah kita harus saling mengasihi. Jadi kita baca ya. Jadi kasih kepada Allah dinyatakan bukan dengan perkataan, tetapi dengan tindakan. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Allah adalah kasih. Karakter Allah adalah kasih. Dan sesuatu yang kita pegang seharusnya pada saat Yesus datang kali yang kedua juga adalah kasih. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Jelas di sini ayatnya ya, coba. Kalau kita mau mengasihi Allah, kita mengasihi sesama kita. Kita baca Kisah Rasul 9 ayat 4 dan 5. Kisah ini terjadi pada saat Rasul Paulus sedang berapi-api untuk menangkap seluruh pengikut jalan lurus, pengikut Yesus. Dia minta surat kuasa kepada kerajaan dan dia turun. Dia sedang berjalan menuju kota dan dia bertemu Yesus. Kisah Rasul 9 ayat 4 dan 5. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus tidak menganiaya Yesus. Yang dianiaya adalah pengikut Yesus. Pada saat itu Yesus sudah wafat dan sudah bangkit. Tetapi Yesus katakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi menganiaya sesama kita sama dengan menganiaya Yesus. Lebih jelas lagi, Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan
di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saudara nanti boleh baca sendiri, saya ambil intinya saja. Pada saat raja itu datang, raja itu adalah Yesus. Dia akan memisahkan domba dan kambing, domba di kanan dan kambing di sebelah kiri. Dan dia berkata, hai orang yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan. Karena pada saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada saat aku haus, kamu memberi aku minum. Pada saat aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Pada saat aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Pada saat aku di penjara, kamu membesuk aku. Dan orang-orang benar itu berkata, kapan Tuhan? Saya nggak ingat pernah melayani Tuhan seperti itu. Dan Tuhan katakan, coba kita baca. Ini yang penting. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ayat berikutnya, selanjutnya, sebaliknya. Yang tidak kita lakukan kepada salah seorang yang paling hina, kita tidak melakukannya untuk Yesus. Coba kita baca yang terakhir. Ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mengasihi sesama kita sama dengan mengasihi Tuhan. Dan saya mau garis bawahi. Coba kita baca tadi. Yang paling hina, saudaraku yang paling hina, siapakah mereka itu? Coba kita baca Galatia 4 ayat 5. Saudaraku yang paling hina siapakah itu? Galatia 4 ayat 9, maaf. Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudara kita yang paling hina adalah saudara kita yang tidak mengenal Allah. Mereka memiliki roh yang lemah dan miskin. Karena mereka tidak dipandang oleh Allah. Saudara dan saya dipandang Allah berharga. Karena ada iman dalam kita. Karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi saudara-saudara kita yang paling hina adalah orang-orang yang belum menerima Yesus. Nah, di sini letak kesalahan terbesar dari kebanyakan kita. Karena kita membangun tembok pemisah dengan orang-orang hina dalam orang-orang hina. Sehingga kebenaran tidak bisa sampai kepada mereka. Orang yang beriman dia akan hidup di dalam kebenaran. Amin. Orang yang beriman menghidupi kebenaran. Dia tahu kebenaran. Dan dia menjadi pelaku dari kebenaran. Dia punya pengharapan yang teguh. Dan dia akan hidup di dalam kasih. Kasih yang sesungguhnya yang Yesus ajarkan melalui perumpamaan ini adalah mengasihi sesama kita. Mengasihi orang-orang yang hina. Hina dalam arti mereka belum kenal Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi iman, pengharapan, dan kasih saudara. Apakah di level 1, level 10, level 100? Apakah iman kita sudah tumpul? Iman harus dipraktekkan. Kita harus punya iman yang bisa berkata begini, hai gunung persoalan, tercampaklah ke laut. Saya punya kesaksian ya, sedikit, masih bisa. Saya lahir baru umur 13-14 tahun, dengan Roh Kudus, dan saya akhirnya melayani 7 tahun sampai umur 22 tahun. Di umur 22 tahun saya menikah, dan ternyata suami saya kembali mengikuti agama lamanya, dan saya harus mengikuti dia. Selama 16 tahun saya di padang gurun. Tetapi iman yang ada di dalam saya terus bergelora. Saya tahu bahwa hanya satu Tuhan yang harus saya sembah. Saya tahu bahwa hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus, saya akan binasa. Iman itu adalah iman pengharapan saya. Saya berharap rumah tangga saya menemukan titik terang. Tetapi saya menunggu selama 16 tahun. Dan tidak ada titik terang. Dan saya harus melakukan satu keputusan. Saya harus mengambil keputusan yang besar dalam hidup saya pada saat itu. Itu terjadi 2015 ya. 2015-2016 ya.
Pada saat itu, saya mengambil keputusan untuk kembali pada Yesus. Saya tidak ingin kehilangan Yesus. Saudara, iman kita kadangkala naik, kadangkala turun. Pengharapan kita kadangkala tinggi, kadangkala rendah. Kasih kita kadangkala suam, membeku. Tetapi malam hari ini, firman Tuhan datang kepada kita semua. Bangunkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu. Hiduplah di dalam kasih. Karena Yesus katakan, aku datang segera dan peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mencuri mahkotamu. Apa yang ada pada saudara? Iman bisa mengalahkan musuh kita. Melalui iman kita bisa memberkati banyak orang. Melalui iman kita, banyak orang bisa tertolong. Melalui pengharapan. Jadi iman dan pengharapan adalah hal yang tidak kelihatan. Dan dia memberi berkat kepada kita secara pribadi. Tetapi kasih itu kelihatan. Dan itu akan memberkati banyak orang. Saya mau akhiri dengan satu ayat. Yang terakhir. Kolose 3 ayat 5. Atau langsung di intinya aja ya. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Mari Bapak Ibu, tanggalkan manusia lama kita. Hari-hari ini saya hidup di dalam pelayanan dan saya melihat mujizat Tuhan tercurah atas hidup kami, pelayanan kami. Jemaat juga mengalami perkembangan secara rohani, secara fisik juga. Kalau dulu jemaat selalu datang minta didoakan, tapi sejak saya juga ikut harvest dan saya melarang mereka, saya bilang oke, 1-2 kali saya doakan, sesudah itu kamu sendiri berdoa. Dan mereka lakukan dan akhirnya sekarang mereka juga jadi berdoa. Dari kampungnya nelpon, doakan. Jadi iman, pengharapan dan kasih perlu kita pegang sampai akhir hidup kita. Sampai kita bertemu dengan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Bangkitkan iman saudara. Bangkitkan pengharapan saudara. Bangkitkan kasih saudara. Karena kasih akan menjangkau banyak jiwa. Tema dari Harvest adalah fokus kepada amanat agung. Tanpa kasih kita nggak bisa fokus. Kasih yang penuh di dalam kita akan mengalir keluar. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, dan kita juga akan dengan rela mengasihi sesama kita. Ingat, orang-orang yang paling hina ini, segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang-orang yang paling hina ini, Yesus katakan, engkau melakukannya untuk aku. Mari, Pak Ibu, kita lakukan. Untuk Yesus. Segala sesuatu yang kita bisa, kita lakukan untuk Yesus. Saya tutup renungan malam hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami malam hari ini. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau tidak dibatasi waktu, tempat, jarak. Hamba-Mu berbicara di kota Makassar, mujizat-Mu terjadi di mana saja. Setiap orang yang membuka hatinya, setiap orang yang membuka jiwanya, membuka pikirannya saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau bangkitkan iman mereka. Engkau bangkitkan pengharapan mereka. Engkau bangkitkan kasih mereka. Tuhan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri mereka, Engkau cabut dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Yang saat ini berada di dalam lembah kekelaman. Berada di jalan buntu. Berada di dalam penderitaan yang rasanya mereka tidak bisa mengatasi. Terang-Mu yang ajaib datang Tuhan, melawat setiap hati. Sehingga kami melihat Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup membawa kami melintasi satu kemenangan kepada kemenangan yang lain.
sampai jiwa-jiwa yang kami kenal, yang tidak kami kenal, mengenal Engkau Bapa, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan kami iman yang sempurna, berikan kami pengharapan yang teguh, berikan kami kasih yang Kau Tuhan. Karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Biarlah kami hidup di dalam kasih. Biarlah kami menghidupi kasih itu Tuhan. Karena kasih itu yang akan menjangkau jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba memberkati seluruh jemaat seluruh dunia yang saat ini Tuhan menderita, mengalami tekanan, mengalami siksaan, mengalami sakit penyakit. Apapun keadaan mereka saat ini, Roh-Mu yang hidup itu Tuhan menjamah seluruh umat-umat Tuhan. Menjamah seluruh hamba-hamba Tuhan. Baharui pikiran kami, baharui hati kami, baharui pikiran kami. Biar kami menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Sehingga pada saat Engkau datang Tuhan, kami menjadi orang yang siap menyambut kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.